Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi bekerja sama dengan Pusat Inovasi LIPI menggelar Lokakarya Nasional yang bertajuk Pematangan dan Persiapan Pelaksanaan Program Science and Technology Park atau STP 2015. Lokakarya yang dibuka oleh Wakil Kepala LIPI Dr. Ahmadi Abbas tersebut berlangsung di Gedung Pusat Inovasi LIPI Cibinong, Jawa Barat pada 4 Februari 2015. Lokakarya nasional ini diikuti oleh pejabat eselon 1 Kemenristek Dikti, Bappenas, LIPI, Kementerian Perindustrian, Batan, BPPT, Kementerian Pertanian, Kemenko Pemberdayaan Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, ITS, Pemprov Jawa Timur, Jawa Tengah, Riau, dan Sumatera Utara, Pemkab Bogor, Pemkot Bogor, Asosiasi Inkubator Bisnis Indonesia, Bandung Teknopark, Solo Teknopark, dan STP Cikarang. Wakil Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI Ahmadi Abbas mengatakan pembangunan 100 Teknopark dan 34 Science Park ditargetkan selesai dalam 5 tahun ke depan. Melalui Lokakarya hari ini, kita harapkan akan dapat menghasilkan tindak lanjut konkret yang akan membantu para pengelola dan calon pengelola STP dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Science and Technology Park tentunya pada masa-masa yang akan datang dan mulai dari saat ini. Forum ini juga sekaligus menjadi media pertukaran informasi dan pengalaman antar para pengelola STP dan Teknologi Park sehingga tercipta pembelajaran satu sama lain, praktek-praktek pengelolaan yang sudah baik untuk dicoba diadaptasi dan praktek-praktek yang kurang baik untuk dapat dihindari. Dengan demikian, upaya-upaya kita dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan STP dan TP ke depan dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Topik-topik pembahasan pada Lokakarya hari ini mudah-mudahan akan bisa kita laksanakan dengan baik. Di antaranya adalah kelembagaan aset dan manajemen STP, kemudian inventarisasi regulasi, ada peran dan harapan Pemda, ada insentif yang dibutuhkan industri, dan dukungan perguruan tinggi dan lembaga litbang merupakan aspek-aspek sangat penting dalam pengembangan STP dan TP. Kita berharap bahwa pembahasan topik-topik penting yang cukup luas ini, meski dilakukan dalam waktu yang singkat, hanya 1 hari, akan dapat memberikan hasil berupa pembelajaran dan tindak lanjut yang akan terus kita perdalam dan insya Allah kita akan bisa laksanakan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kalau pada periode 5 tahun yang lalu harus kita akui pengembangan STP dan TP di tanah air berjalan dengan cukup lambat, maka insya Allah pada 5 tahun ke depan irama ini harus dapat kita akselerasi. Topik-topik yang dibahas pada Lokakarya ini antara lain mengenai kelembagaan, aset dan manajemen STP, inventarisasi regulasi, peran dan harapan Pemda, insentif yang dibutuhkan industri dan dukungan perguruan tinggi serta Lemlitbang yang merupakan aset penting dalam pengembangan STP dan TP. Ternyata beberapa negara, Tiongkok, Korea Selatan, Swedia, negara Eropa, menjadikan Science and Technopark ini sebagai alat dalam kerangka pertumbuhan ekonomi. Dan mereka pun sudah membuktikan bahwa komersialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi melalui wahana Science and Technopark ini dikatakan berhasil. Di kita sebenarnya pertama kali transfer teknologi atau hilirisasi Science dan teknologi itu melalui konsep Pak Habibie ya, dengan membangun BUMNIS. Vehicle-nya itu BUMNIS. Kita lihat hasilnya, Bapak Ibu sekalian mempelajari sejarah,
bahwa ini luar biasa ketika IMF turun ya, industri strategis kita kena pukul. Itu terjadi. Kemudian melalui cara apakah kita ingin melakukan hilirisasi ilmu pengetahuan teknologi secara lebih masif? Nah itu selalu menjadi pertanyaan kita. Memang kita melakukan inkubasi kecil-kecilan, kita lepas ya jadi pengusaha berbasis teknologi. Namun ini tidak cukup. Gerakan yang massal itu memang adalah di STPI. Nah eksperimental seperti ini memang bermula kita ketahui dari Silicon Valley ya. Di sana berkumpul orang-orang yang berkeinginan mengembangkan bisnis dengan basis ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun pada mulanya yang kebanyakan terjun di sana para mahasiswa ya, yang juga bisa jadi nggak tamat ya, tapi sukses. Nah sebenarnya ini sebuah konsep yang clear bahwa komersialisasi teknologi tidak bisa lain aktornya itu adalah orang-orang yang komersial. Ya aktornya ya pengusaha. Tapi kalau mengkomersialis teknologi, aktornya adalah pegawai negeri, tunggu kehancurannya. Nggak mungkin pegawai negeri atau peneliti mempunyai penciuman yang tajam terhadap profit. Dan bagaimana mereka harus survival agar profit itu bisa terlaksana. Instingnya nggak cukup, DNA-nya nggak ada. Otot-otot bisnisnya nggak punya. Jadi kemampuan mencium, kemampuan bertahan dari berbagai serangan yang datang dari luar dalam bisnisnya nggak bisa bertahan kalau memang orang tidak dilatih menjadi aktor di bidang itu. Vehicle-nya mesti perusahaan. Kalau udah bicara komersial berarti ya perusahaan. Kecuali non komersial, sosial, bisa kita aplikasikan teknologi dalam bingkai sosial melalui pendayagunaan, pemanfaatan secara sosial, nggak masalah peneliti yang melakukan. Nah itulah karenanya tadi Pak Waka menyebutkan bahwa STP ini di Tiongkok itu berjalan dan Kementerian Riset dan Teknologi di sana diamanahkan untuk merancang, mendesain bagaimana pengembangan STP secara nasional. Nah, Bapak sekalian, ini yang ingin saya sampaikan bahwa tujuan dari pelaksanaan workshop ini yang pertama adalah agar kita mempersiapkan diri, ya. Jadi kita share persiapan terhadap pelaksanaan program. Kemudian ada 3 sasaran yang sangat kita harapkan, walaupun tidak sepenuhnya kita mengandalkan workshop ini, perlu dirancang pertemuan lain. Yang pertama adalah diperolehnya masukan terkait penyusunan impres payung. Impres payung, siapa melakukan apa, membantu apa, regulasi apa yang harus diselesaikan dan siapa yang mengusungnya, debottlenecking terhadap regulasi apa, dalam bingkai waktu kapan harus selesai, supaya STP ini semangat. Insentif mengenai permodalan, bagaimana, perizinan dan sebagainya. Nah ini impres payung harus dibuat. Kemenko sudah menyatakan harus dibuat. Kemudian yang C, diperolehnya masukan terkait penyusunan pedoman pendirian dan pengembangan STP. Ya kan? Karena kadang-kadang kan bingung, apa sih bedanya SP dan TP? Apa bedanya sih STP dengan MSTP? Ah, itu perlu kita samakan. Ya. Ini cuma beda lokasi aja. Oh, ini cuma beda kecil besarnya. Yang penting dia dapat menangkap kucing. Kalau kata Deng Xiaoping, nggak penting kucing itu hitam atau abu-abu, yang penting dapat menerkam kucing. Yang penting indikator utamanya harus sama, kalau nggak tercapai. Kalau menerangkan komersialisasi impact dalam rangka mendorong pemanfaatan impact. Yang ketiga adalah diperoleh masukan terkait penyusunan Grand Design STP 2015-2019 yang tadi di Tiongkok dibuat oleh Ristek ke Tiongkok ya. Kita juga terus bingung ini yang terkait yang di karena logika dasarnya ada Grand Design dulu, Grand Design jadi, ya kita ingin mendorong komersialisasi impact melalui wahana STP, terus titiknya di mana ya, supaya betul-betul menyasar kepada pusat pertumbuhan, gitu kan. Setelah itu baru panduannya
dibagi anggarannya dengan program kan gitu linearnya ya. Tapi kita kan tidak, sudah ada titik-titiknya, sudah ada RPJMN-nya, yuk kita bikin grand design. Nah ini juga agak terbalik pikirannya. Mungkin malah ini yang lebih operasional, karena kalau linear, contoh, bikin dulu master plan MP3EI, ya kan? Master plan-nya jadi, ternyata RPJMN kan udah lewat, nggak bisa dimasukkan, malah jadi susah juga. Ya kan? Nah ini satu eksperimen kita dalam bertata negara ya, bagaimana bagusnya itu satu logiknya. Lanjut. Menurut Kepala Pusat Inovasi LIPI Nurul Taufikur Rohman, LIPI mendapat kepercayaan untuk membangun 1 STP di kawasan Cibinong Science Center dan 7 TP di berbagai daerah di Indonesia. LIPI karena kita sudah berdiri sudah lama, kita juga memiliki hasil-hasil riset R&D yang mungkin memang mau nggak mau harus didiseminasikan, dimana sebagai amat Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 bahwa hasil riset ini perlu didiseminasikan. Kemudian arahan juga dari LIPI agar sebagai pelopor alih teknologi nasional. Oleh karena itu, baguskan mungkin saya laporkan juga LIPI ini sebagai pendaftar paten terbesar di Indonesia. Kami baru saja tadi pagi saya mendaftar lagi 1. Sekarang ini sekitar 371 paten yang terdaftar dari LIPI ya. Setiap tahun kita bisa mencapai di atas 40, mungkin tahun kemarin kita 43, tahun ini kita berharap bisa sampai 60, 2 kali lipat ya. Kami berharap mungkin ini salah satu kenapa ada paten, Bapak sekalian, ini sebagai kalau alih teknologi, kita bicara masalah sains teknopark, ketika kita bicara masalah industri, industrialisasi komersial, kalau tidak ada paten, seperti tadi yang ditemui masalah kendala oleh Solo Teknopark, penelitinya akan tidak bisa berbuat apa-apa, tidak akan terjadi proses alih teknologi ya kalau tidak ada paten. Kami punya tata kelolanya, mungkin kami siap membantu Bapak Ibu hasil-hasil peneliti dari lembaga-lembaga litbang untuk kita patenkan dulu baru kita komersial. Oleh karena itu LIPI berkomitmen untuk STP yang akan dibangun itu menjadi pusat inovasi dan alih teknologi atau diseminasi teknologi nasional. Beberapa capaian LIPI mungkin mungkin bisa kami laporkan Bapak sekalian. Misalkan kami di beberapa daerah, misalkan Kedelai Plus sudah kita diseminasikan, kemudian Padi Gogo di Sulawesi dan pupuk. Kemudian di bidang energi tadi di bidang pangan, bidang energi juga kita punya pembangkit listrik tenaga mikrohidro, bioetanol, atau mungkin lingkungan di bidang lingkungan ada kebun raya dan berbagai macam kerjasama di seluruh provinsi. Dan mungkin beberapa teknologi alih teknologi di industri kita punya radar yang sudah dilisensikan dan program-program rehabilitasi lingkungan ya. Ini yang mungkin menjadi basic ya bagi kita untuk istilahnya mengimplementasikan, mengakselerasi hasil riset kita, hilirisasi kepada masyarakat. Di sini salah satunya yang sudah kita lisensi, misalkan Bapak sekalian memahami tentang radar ya, yang dipakai oleh PT INTI misalkan, dari hasil paten, kemudian kita berikan sehingga paten habis para peneliti dapat royalti nanti kalau bisa kita alihkan lagi ke tempat lain. Kalau peneliti menemukan lagi, bisa patenkan lagi dan bisa kita lisensikan lagi tempat lain. Ini program-program lain kita juga ada superkomputer.